Maka selesailah segala pekerjaan yang dilakukan Salomo untuk rumah Tuhan itu. Kemudian Salomo memasukkan barang-barang kudus Daud ayahnya, dan menaruh perak, emas, dan barang-barang itu dalam perbendaharaan rumah Allah. Pada waktu itu, Salomo menyuruh para tua-tua Israel dan semua kepala suku, para pemimpin puak orang Israel, berkumpul di Yerusalem untuk mengangkut tabut perjanjian Tuhan dari kota Daud, yaitu Sion. Maka pada hari raya di bulan ke-7, berkumpullah di hadapan raja semua orang Israel. Setelah semua tua-tua orang Israel datang, maka orang-orang Lewi mengangkat tabut itu. Mereka mengangkat tabut itu, dan kemah pertemuan, dan segala barang kudus yang ada di dalam kemah itu. Semuanya itu diangkut oleh imam-imam dan orang-orang Lewi. Tetapi Raja Salomo dan segenap umat Israel yang sudah berkumpul di hadapannya, berdiri di depan tabut itu, dan mempersembahkan kambing domba dan lembu sapi yang tidak terhitung dan tidak terbilang banyaknya. Kemudian imam-imam membawa tabut perjanjian Tuhan itu ke tempatnya. Di ruang belakang rumah itu, di tempat Maha Kudus, tepat di bawah sayap kerub-kerub. Jadi kerub-kerub itu mengembangkan kedua sayapnya di atas tempat tabut itu, sehingga kerub-kerub itu menudungi tabut, serta kayu-kayu pengusungnya dari atas. Kayu-kayu pengusung itu demikian panjangnya, sehingga ujungnya kelihatan dari tempat kudus yang di depan ruang belakang itu, tetapi tidak kelihatan dari luar. Dan disitulah tempatnya sampai hari ini. Dalam tabut itu tidak ada apa-apa, selain dari kedua loh yang ditaruh Musa ke dalamnya di Gunung Horeb, ketika Tuhan mengikat perjanjian dengan orang Israel pada waktu perjalanan mereka keluar dari Mesir. Lalu para imam keluar dari tempat kudus. Para imam yang ada pada waktu itu, semuanya telah menguduskan diri, lepas dari giliran rombongan masing-masing. Demikianlah pula para penyanyi orang Lewi, semuanya hadir, yakni Asaf, Heman, Yedutun, beserta anak-anak dan saudara-saudaranya. Mereka berdiri di sebelah timur mezbah, berpakaian lenan halus, dan dengan ceracap, gambus, dan kecapinya, bersama-sama 120 imam peniup nafiri. Lalu para peniup nafiri dan para penyanyi itu serentak memperdengarkan paduan suaranya untuk menyanyikan puji-pujian dan syukur kepada Tuhan. Mereka menyaringkan suara dengan nafiri, ceracap, dan alat-alat musik, sambil memuji Tuhan dengan ucapan, "Sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya." Pada ketika itu, rumah itu, yakni rumah Tuhan, dipenuhi awan, sehingga imam-imam itu tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian oleh karena awan itu. Sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Allah.
Shalom semua jemaat Tuhan, kembali kita di dalam pendalaman Alkitab Clearsight. Sekarang kita sudah memasuki kitab 2 Tawarik 5. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, setelah kita melihat di pasal 1 bicara tentang hikmat, di pasal 2 bicara tentang persiapan, di pasal 3 bicara tentang pembangunan, di pasal 4 bicara tentang perlengkapan, maka pasal 5 adalah puncaknya, yaitu kemuliaan Tuhan memenuhi bait-Nya. Ini mengajarkan kita bahwa tujuan akhir dari semua usaha rohani adalah hadirat Tuhan. Yang pertama, semua dipersiapkan dan diselesaikan di ayat 1. Salomo menyelesaikan seluruh pekerjaan bait Tuhan. Semua persembahan ayahnya Daud dibawa masuk. Tidak ada yang setengah-setengah. Semua diselesaikan dengan tuntas. Tuhan bekerja dalam hidup yang setia sampai akhir, bukan yang setengah jalan. Yang kedua, tabut perjanjian dibawa masuk di ayat 2-10. Tabut perjanjian dibawa ke ruang Maha Kudus. Tabut melambangkan hadirat Tuhan, perjanjian Tuhan dengan umatnya. Isi tabut adalah loh batu atau hukum Tuhan. Pusat ibadah bukan gedung, tetapi hadirat Tuhan. Yang ketiga, penyembahan yang sehati di ayat 11-13. Imam dan orang Lewi menguduskan diri, memainkan alat musik, dan memuji Tuhan dengan satu suara. Mereka berkata, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kuncinya adalah sehati, sepakat, satu tujuan. Hadirat Tuhan turun ketika umatnya bersatu di dalam penyembahan yang tulus. Yang keempat, kemuliaan Tuhan memenuhi bait Allah di ayat 13-14. Tiba-tiba awan memenuhi bait Tuhan. Kemuliaan Tuhan memenuhi tempat itu. Para imam tidak dapat berdiri karena hadirat Tuhan begitu kuat. Ini disebut kemuliaan Tuhan atau Shekinah Glory. Ketika Tuhan hadir, manusia tidak bisa mengandalkan kekuatannya lagi, hanya bisa tunduk dan menyembah. Inti daripada pasal ini adalah yang pertama, kesetiaan membawa pada kepenuhan hadirat Tuhan. Yang kedua, fokus utama ibadah adalah Tuhan, bukan bentuk luar. Yang ketiga, penyembahan yang sehati mengundang hadirat Tuhan. Yang keempat, kemuliaan Tuhan nyata bagi yang sungguh-sungguh mencarinya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.